Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi kita di mata kuliah dasar-dasar ilmu komunikasi. Nah, kali ini kita berada di pertemuan ketiga, ya, di mana di pertemuan ini kita membahas materi terkait komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, teman-teman, kita sama-sama tahu nih, bahwasanya komunikasi tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita berkomunikasi. Kalau kata Klein John, ya, komunikasi itu diibaratkan, ya, selagi kita bernafas, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, ya kita berkomunikasi. Jadi artinya kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi, baik itu komunikasi secara verbal maupun nonverbal. Nah, ini yang menarik. Komunikasi itu dibagi menjadi verbal dan nonverbal. Nah, kalau komunikasi verbal itu yang diucapkan, sementara kalau komunikasi nonverbal yang tidak diucapkan. Nah, komunikasi verbal ini dia tidak rumit. Yang menjadi masalah hanya saja pada perbedaan bahasa, persepsi, atau budaya yang dimana mereka itu dalam memaknai sebuah pesan itu berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Nah, contohnya komunikasi verbal seperti ya kita lagi ngobrol sama teman kita secara langsung atau tatap muka, atau kita lagi chattingan dengan teman-teman kita, atau kita mengirim pesan ke teman kita melalui surat. Nah, itu contoh dari komunikasi verbal. Nah, lalu bagaimana dengan komunikasi nonverbal? Nah, komunikasi nonverbal ini komunikasi yang rumit. Nah, kenapa rumit? Nah, saya katakan rumit karena dia dipengaruhi oleh reference dan experience. Nah, reference di sini ataupun experience di sini itu bukan bicara individu yang menyampaikan pesan atau yang memberikan pesan atau yang dia yang berbicara, tetapi reference dan experience di sini dia yang menerima pesan atau memaknai sebuah pesan. Oke, ada banyak contoh dalam komunikasi nonverbal seperti simbol, ya. Ada banyak simbol yang kita temui di jalan raya, di kampus, di rumah sakit, di tempat-tempat umum, dan dimanapun kita berada kita menemui yang namanya simbol. Contoh di jalan raya kita menemukan rambu-rambu lalu lintas, kemudian gerakan tangan. Beberapa bulan ke belakang itu saya takut untuk foto dengan menggunakan simbol-simbol tertentu seperti angka 1, angka 2, angka 3, karena referensi kita sebagai orang Indonesia itu angka 1 itu mendukung paslon nomor 1, angka 2 itu mendukung paslon nomor 2, dan angka 3 juga mendukung paslon nomor 3. Nah, jadi tidak semua orang memiliki experience yang sama dalam rangka dukung-mendukung ini gitu. Ini capres ya misalnya. Nah, kemudian ada namanya sentuhan, ya. Nah, sentuhan ini juga masuk ke dalam komunikasi nonverbal, ya. Nah, sentuhan ini bukan pegangan tangan aja loh, ya. Contoh lainnya ya seperti kita bergandengan tangan, kita merangkul, mencubit, ya, itu juga masuk ke dalam komunikasi nonverbal. Nah, selain itu warna juga masuk ke dalam komunikasi nonverbal. Nah, warna ini dia memiliki makna yang berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Maka ada istilah beda budaya, beda makna. Kemudian ada namanya intonasi. Nah, intonasi ini juga masuk ke dalam komunikasi nonverbal. Nah, intonasinya tinggi, menentang, yang rendah, dan lain sebagainya, itu dapat menentukan pesan yang disampaikan itu seperti apa. Sebenarnya ada banyak komunikasi nonverbal itu. Nah, nanti teman-teman bisa baca buku
lain, di mana materinya itu komunikasi verbal dan non verbal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup ya perkuliahan kita pada siang hari ini ya. Berjumpa lagi kita di minggu depan. Oke, saya tutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.